Muhtar untuk membawakan materi masing-masing. Kami beri waktu 10 menit kepada bapak-bapak ya. Jika lebih bisa diatur Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Saya ingin berpantun dulu, program pantun gue. Jalan-jalan ke Pelabuhan Dede, jangan lupa menyaksikan kapal. Jalan-jalan ke Hotel Kulitama, jangan lupa ikut lokakarya transformasi perguruan tinggi di era digital. Yang saya hormati orang tua kami, kakanda, kemudian mentor ya, ibu yang kami hormati Dr. Haja Nursida Bantilan MM, MSc. Beliau yang semangat. Juga salam buat orang tua kami, Bapak Dr. Andus Haji Ma'ruf Bantilan, yang sangat dekat sama orang tua saya, keluarga saya dengan orang tua. Karena bertetangga di rumah orang tua dengan ibu. Dari perwakilan ASER, mas kami yang senang berolahraga sepeda, makanya awet muda dan slim. Juga Bapak perwakilan dari ASER juga ya, Pak Tom. Jadi Mas Tony dan Mas Tommy. Saya ingin, walaupun ada ditampilkan juga, berbicara sedikit transformasi perguruan tinggi. Pertama, kita ketahui bahwa sebelum era digital, kita perguruan tinggi di mana-mana di seluruh dunia. Saya ikut pendidikan dari Kabupaten Turi-Turi sampai Australia. Alhamdulillah, saya dapat beasiswa dari S1, beasiswa calon dosen, kemudian diangkat tanpa tes jadi pegawai negeri. Kemudian alhamdulillah juga saya dapat beasiswa S2, S3 yang bersaing secara nasional. Karena beasiswa pemerintah Australia. Indonesia tidak membiayai, dia cuma cukup paspor dinas. Ya, saya kira semua bisa, dan saya memanfaatkan teknologi digital untuk mencari peluang beasiswa. Kemudian kita ketahui bahwa semua pendidikan tinggi sebelum era 90-an 2000 masih menggunakan pendekatan atau paradigma konvensional, tradisional. Ya, perguruan tinggi hanya dua yang utama dalam proses belajar mengajar, yaitu setiap dosen punya kemampuan pedagogi, kemampuan mengajar, mentransfer ilmu, dan kemampuan punya pengetahuan subjek konten, apa yang mau diajarkan. Kalau di era digital sekarang terjadi transformasi berbasis digital, semua dosen, guru besar, macam Pak Ismail ini termasuk guru besar, guru berbadan besar, dosen harus menguasai satu lagi. Ini asal pakarnya Pak Tony, yaitu teknologi. Makanya ada sekarang jargon atau akronim TPEC, Technological, Pedagogical, Subject Content. Jadi tidak hanya menguasai seorang pengajar di perguruan tinggi, tidak hanya menguasai ilmu yang diajarkan. Kalau dia dosen pertanian, dia menguasai apa yang harus diajarkan, misalnya ilmu benih, ilmu tanam dan lain agronom. Dia dosen hukum, mengajar hukum, computer based, online atau digital. Era digital berubah dari 90. Kalau kita melihat sejarah sebelum masuk jadi transformasi perguruan tinggi di era digital, ya, kita ketemukan bahwa revolusi industri ya mulai pada abad ke-15, kalau saya tidak keliru saya bisa tampilkan. Kemudian seterusnya ditemukan mesin uap, tapi sekarang juga masih menggunakan batu bara. Itu sebenarnya teknologi batu bara, teknologi awal ya, revolusi industri. Kemudian revolusi industri
Tahap 2, ketika listrik ditemukan sehingga produksi lebih lanjut karena menggunakan tenaga listrik, kemudian masuk ke abad ke-20, kita masuk ke era 4.0, disrupsi. Kenapa dikatakan disrupsi? Dari bahasa Inggris, disruption. Kita merasa terganggu, tidak nyaman, disruption. Kenapa? Karena bayangkan yang biasa tidak menggunakan simple, tidak menggunakan HP, tidak menggunakan Android, berbasis Android, laptop, kita bisa berkegiatan, beraktivitas. Sekarang harus punya HP atau mobile berbasis Android, harus punya laptop terhubung dengan akses internet untuk bisa berkegiatan di era 4.0. Kalau di Jepang sudah 5.0 society, 5.0 society, tapi tidak apa-apa, mereka negara maju, kita negara berkembang. Kemudian kalau kita melihat bahwa di era digital sekarang aktivitas mulai dari termasuk akreditasi. Sekarang kalau dulu akreditasi kan semua paper base dikirim berbundel-bundel. Saya kira masih sempat alami itu. Bayangkan berbundel-bundel berkas dikirim ke BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, ya, dikirim, dikawal lagi. Sekarang tidak, diupload saja ke website atau linknya Dirjen BAN-PT atau LAM, karena ada sekarang ada 2, BAN-PT dengan lembaga akreditasi mandiri fakultas. Ada LAM pendidikan, UPP, ada LAM teknik, LAM pertanian. Ya cuma berbayar kalau LAM. Kemudian kalau BAN-PT tidak berbayar. Semua berbasis teknologi komputer. Itu paper base, kertas yang dokumen yang banyak itu tidak perlu dikirim ke Jakarta. Yang diupload adalah file-file dokumen. Kemudian yang menarik, untuk barusan adakan akreditasi, asesor tidak datang. Ada 2 branding. Yang misalnya FPP, asesor melakukan akreditasi hanya melalui virtual, online. Jadi asesor menggunakan teknologi, misalnya mau melihat perpustakaan, jadi kameramen bawa kamera ke perpustakaan. Jadi tim asesor dari perguruan tinggi, misalnya Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, Universitas Negeri Jogja, mereka cuma mengikuti fasilitas yang ada tersedia lewat kameramen online, jadi kayak live streaming ya kalau di YouTube. Kemudian begitu juga BAN-PT, tapi BAN-PT kemarin ke Fakultas Pertanian, kebetulan istri saya dosen di Fakultas Pertanian, mereka panitia juga asesor panitia akreditasi. Cuma yang kemarin mereka turun, asesor langsung turun lapangan. Dan saya mau katakan, Bapak Ibu juga dosen di sini, walaupun misalnya dari Kabupaten Toli, misalnya mau naik pangkat fungsional juga secara online kan, walaupun mungkin berkaca ada dikirim. Nah itu pemanfaatan teknologi digital, mengupload. Kita lihat teknologi digital mudah, tapi mahal, relatif mahal saya katakan. Tapi kan sebenarnya teknologi digital mempermudah kita beraktivitas, berkegiatan dan efisien. Namun tidak adil bagi yang di daerah terpencil yang punya akses internet dan tenaga kelistrikannya yang terbatas. Ya, Bapak dan Ibu sudah lihat kan bagaimana di era digital. Penerimaan dosen juga begitu, menggunakan komputer base, ya, tes kompetensi begitu juga. Kita ikut tes, kita ikut kegiatan aktivitas yang misalnya ujian kompetensi dan lain. Hasilnya mungkin seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan baru ada karena harus dikirim lah. Kalau sekarang langsung terekam, bahkan bisa dinonton kan, macam nonton bareng. Kalau tes kan dari luar lihat, ini era digital, nonton bareng. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Kelemahan yang terjadi di era digital, Anda maksud lihat, saya melenceng sedikit dari perguruan tinggi. Kemarin ada yang viral,
testimoni dari seorang yang dirugikan. Saya juga sempat jadi korban sebagai pemegang kartu kredit. Saya dibobol kartu kredit saya hampir melalui digital itu, teknologi digital, hampir 15 juta. Tapi sudah lunas, saya cicil. Dia belanjakan di Tokopedia. Saya tidak, saya di YouTube saya nonton YouTuber juga. Yang kemarin itu, ini era digital kelemahannya. Kalau Anda punya internet banking, Anda bisa dibobol oleh hacker. Yang kemarin itu modus baru. Jadi kalau ada tiba-tiba masuk, ya, melakukan tata kelola perguruan tinggi, mulai dari urusan tenaga pangkat, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, ya, sampai wisuda. Sebelum wisuda, model mengajar karena COVID pandemi, model mengajar cuma virtual, menggunakan teknologi digital, mulai menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, menggunakan Learning Management System (LMS), ya. Kemudian mengakses bahan-bahan kuliah lewat teknologi digital semua. Sampai di wisuda, kemarin lagi puncak-puncaknya COVID Delta, varian Delta, dilarang berkumpul-kumpul kan, diuntat sampai rumah dosen di kompleks kami. Ada 6 orang dosen dan keluarga meninggal, sempat ribut di Palu. Itu pada saat itu, tapi Untar tidak melakukan wisuda virtual online. Yang melakukan wisuda virtual kalau saya tidak salah di Jawa, ya. Kita bisa lihat ada saya yang sempat melakukan wisuda virtual. Nah itu, jadi saya lihat transformasi terjadi dari konvensional ke digital menggunakan teknologi digital. Jadi kita lihat prosesnya mulai dari penerimaan dosen, ya, rekrutmen, tesnya sama dengan PNS, ASN, tes kompetensi menggunakan berbasis komputer, penerimaan mahasiswa yang mau mendaftar jadi mahasiswa, calon mahasiswa, biar dia berada di Palu di mana saja dia bisa mendaftar kan, untuk ikut calon mahasiswa tes. Kemudian setelah dia diterima dia akan ikut tes juga online menggunakan teknologi digital. Kemudian dosen juga begitu, mengurus pangkat karir BKD melalui sister. Nah, sister aplikasinya dari pendidikan tinggi, karir dosen nanti secara otomatis akan tidak perlu repot-repot lagi. Saya kira Bapak dan Ibu, kami juga begitu, mulai dari asisten pangkat asisten lektor, lektor kepala atau asisten profesor. Sekarang sudah turun peraturan dari pemerintah bahwa lektor kepala sebelum profesor, asisten profesor. Dan di Malaysia, Filipina, Thailand sudah menggunakannya. Kemudian semua tidak melalui era teknologi digital, dan kita berterima kasih kepada ASN, ya, karena ASN ternyata produk dalam negeri. Itu dari saya, tidak kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pada sesi pertama ini ada 3 penanya dan menarik sekali. Saya mulai dari Pak Ahmad, ya. Nah, beliau tidak hanya bertanya tapi saran komentar. Jadi saya setuju Pak, memang tidak semua menguasai teknologi digital, ya, IT, terutama generasi TikTok. Saya mengatakan ada 2. Sekarang kembali ke generasi TikTok karena orang main TikTok kan. Generasi TikTok atau manakannya Bapak lebih menguasai, Anda bisa belajar teknologi digital sama generasi TikTok. Generasi TikTok yang dulu main TikTok itu zaman saya dulu belum menguasai teknologi digital, ya, karena masih paper base. Nah, saya apresiasi Bapak, ya. Bol itu kampungnya ayah saya, tapi ayah saya lahir besar lama di sini, kami lahir besar di sini, dan beliau mengambil di sini sampai terakhir sebagai politisi Golkar. Bol itu daerah otonomi baru, dan kami apresiasi Bapak bisa mengajar secara virtual atau online. Ini juga masalah, Pak. Yang tadi Bapak katakan, kalau Pak Ahmad sendiri sudah siap dengan perangkat, ya, sudah siap dengan data, pakai data atau
bisa mengajar offline, ya terutama mahasiswa baru itu, karena mereka belum pernah ke kampus, mereka offline. Sedangkan yang mahasiswa angkatan yang semester 3 itu memakai bisa online, jadi lebih. Nah, saya kira kelemahan di sini, Pak, sinyal tadi itu. Bayangkan di era digital ini, mungkin belum pernah ada yang dengar orang belajar di atas pohon, orang belajar di atas masjid, sampai ada yang jatuh meninggal karena naik di atas. Tuh repot ini di kampung di mana di kota-kota adalah tidak ada monas, tidak ada tubuh apa. Yang paling tinggi kalau menara masjid kan, ada yang naik di atas masjid untuk mendapatkan sinyal, ada yang naik di atas gunung untuk mendapatkan sinyal. Saya bisa bayangkan mahasiswa yang dulu dalam kelas kuliah paper base, sekarang computer base, ya berbasis digital, komputer. Dan saya Pak, saya selama ini saya mengajar kemarin saya bertiba, saya mengajar online mata kuliah akademik IT secara online. Saya absen, berisi absen di kayak DBS ya, siang lalu. Cuma yang jadi masalah ketika kita pakai Google Meet atau Zoom, Zoom kan berbayar, Google Meet gratis. Kita lihat mereka, ada yang cuma pasang foto, ada yang kelihatan video. Tapi saya juga di era sekarang generasi ada di grup PA dihapus banyak sekali. Itu ibu dosen dihapus banyak. Jadi bilang, jangan gambar porno atau apa. Bahkan saya serahkan